sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk acara hari ini adalah PMO yang ke-1 Sekolah Pemuda Angkatan 3 tahun kedua FDIP Mata 1, di mana kita nanti akan mencari masalah yang akan kita hadapi atau masalah yang akan kita pecahkan di tahun kedua ini. Dan untuk tujuan PMO ini yaitu memberikan penguatan kompetensi guru sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, menyusun rencana tindak lanjut dan dukungan yang dibutuhkan guru sesuai kebutuhan. Di mana agenda kegiatannya yaitu dari asesmen kebutuhan guru itu kita mencari masalah apa yang ada di SDN Kelapa 1 untuk dipecahkan 6 bulan ke depan. Dan untuk agenda ini kita nanti tiap 2 bulan itu ada PMO. Jadi nantinya di tahun atau di semester akhir kita sudah bisa memecahkan masalah yang ada di draft-draft. Akan disampaikan untuk awalnya nanti tiap kelas dari kelas 1 dulu menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di kelasnya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Untuk kelas 1, masalah yang saya temui di sini seorang guru dapat menciptakan suasana hangat dan menyenangkan dalam pembelajaran karena dengan suasana yang hangat dan menyenangkan apapun yang kita ajarkan akan mudah diterima dengan senang hati. Dan ketika sesuatu itu mudah diterima, maka anak akan mudah melakukan suatu perubahan. Apa yang menjadi permasalahannya berani monggo. Terima kasih atas waktunya dan memberikan waktu baik bagi peserta didik. Dan ini terbukti dengan meningkatnya motivasi belajar peserta didik, kegiatan pembelajaran juga berjalan dengan lancar, pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran disipliner dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dari kasusnya tadi kita sudah mendengar semuanya. Dari kasus yang pertama bahwa emosi anak itu pada dasarnya anak itu memang masih gencar-gencarnya untuk menunjukkan jati dirinya, menunjukkan siapa dirinya, sehingga kalau misalkan untuk mengontrol emosinya itu memang masih agak sulit. Jadi itu tugas guru, di mana guru itu harus bisa meredam emosi anak-anak yang ada di kelas. Kalau misalkan anak itu ada masalah dengan temannya. Kemudian untuk masalah yang kedua di kendalanya itu ada. Terima kasih. Untuk kelas 3 itu ada 2 anak yang masih dalam arah pertengahan. Yang satu kasusnya ada 9, yang 7 sudah baik, yang 2 ini. Yang satu itu untuk membaca dan menulis itu kurang lancar, dan yang satunya juga seperti kelas 1 juga kelas 2 permasalahannya seperti itu. Untuk yang Adit itu dalam membaca dan menulis yang kurang lancar. Yang
tadi yang sudah menyampaikan permasalahannya, tapi juga ada solusinya dari Ibu Pengawas, semoga ditindaklanjuti nanti diganti. Sekarang untuk kelas 4 diganti ya Bu. di Dan itu berarti berarti di kelas 2 itu masalahnya sama dengan kelas 2 iya masalahnya Ini sama dengan masalahnya kelas jadi 2 begini. itu. Hasil refleksi 1 sampai 6 ini dirangkum. Oke. Gimana itu waktunya karena ini sudah kali. Di sini saya akan membacakan. Sebenarnya ini saya punya masalah personal sendiri dan masalah kelas. Sebelum saya membacakan masalah kelas saya menyampaikan sedikit masalah personal. Di kelas saya itu ada satu murid yang sejauh ini karena mohon maaf karena saya seorang guru juga, saya harus menyesuaikan diri. Ada satu anak yang tidak masuk sekolah itu lama sekali, dan itu tanpa. Karena kelas 5 ini kan kita ada AMBK itu, jadi saya penekanannya juga pada literasi. Itu ada saya berikan beberapa bacaan yang agak panjang seperti artikel, berita, apa itu. Dan peserta didik saya itu belum bisa membuat artikel atau penyutilan yang benar. Jadi hal yang sudah berjalan baik itu belajar menggunakan model pembelajaran diferensiasi, memberi dampak baik pada peserta didik. Hal ini terbukti dengan motivasi belajar peserta didik. Kegiatan pembelajaran juga berjalan dengan lancar. Setiap anak punya belajar yang unik dan kebutuhan belajarannya berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan diferensiasi dalam pengajaran, yaitu menyediakan berbagai kebebasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Untuk kelas 6, saya sebenarnya dia Bu, kelas 6 saya punya saya mewakili. Mungkin dari kelas 6 ada refleksi yang belum berjalan dengan baik, yaitu belum stabil semangat belajarnya, kadang semangat namun ada kalanya juga ini sama dengan yang kelas-kelas sebelumnya, tapi di kelas 6 itu biasanya itu anak-anaknya itu sering tidak pergi gitu, kalau maju contoh mengerjakan soal atau ketika saya tunjuk menampilkan hasilnya itu mereka itu kurang percaya diri untuk menampilkan hasilnya itu. Padahal saya waktu mengajar itu ada kelas 6 saya kan sudah masuk matematika. Jadi waktu mengajar saya sudah menggunakan dengan media-medianya seperti PowerPoint, terus video-video. Tapi tetap aja anak-anak itu kurang pede dengan hasilnya. Atas paparannya tadi yang sudah disampaikan, permasalahan yang sudah disampaikan, di mana itu nanti kita harus menyandingkan dengan rapor pendidikan kita. Dari hal-hal yang Panjenengan sampaikan tadi, bahwa di dalam metode pembelajaran yang Panjenengan gunakan itu masih belum maksimal.